Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like jika kamu suka cerita-cerita penuh makna seperti ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasimu, karena setiap minggu akan ada cerita baru yang menyentuh hati, khusus untuk kamu. Dan sekarang, siapkan hatimu, karena inilah kisah tentang dua hati yang pernah hancur dan akhirnya saling menemukan dalam rintik hujan sore. Hujan pertama bulan Juni turun tanpa aba-aba. Langit Yogyakarta berubah kelabu, dan rinai lembut mulai mengetuk jendela-jendela rumah. Nara menutup laptopnya dan bangkit dari meja kerja. Hari itu ia tak sanggup menyelesaikan ilustrasi untuk klien. Ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya, sesuatu yang membuat pikirannya tak tenang. Mungkin karena percakapan singkat dengan Alvano 2 hari lalu masih bergema di benaknya. Sejak pertemuan itu, Nara tak pernah lagi melihat Alvano. Rumah sebelah sepi, jendelanya selalu tertutup, dan suara jazz yang biasanya mengalun setiap malam menghilang begitu saja. Hujan makin deras, aroma tanah basah masuk lewat celah jendela, membangkitkan kenangan yang lama terkubur. Nara membuka buku sketsanya lagi, dan di halaman tengah, ia menggambar wajah Alvano. Mata dalam itu, rahang tegas, senyum yang tidak selesai. Tiba-tiba suara pintu pagar diketuk dari luar. 3 kali, pelan. Nara ragu, tapi nalurinya membuatnya segera memakai jaket tipis, lalu berjalan ke teras. Di sana, berdiri Alvano, basah kuyup dari kepala sampai kaki. Rambutnya menempel ke dahinya, jaket kulit hitamnya bocor di beberapa bagian, dan di tangannya tergenggam sekotak kue lapis legit. "Hai," katanya pelan, "maaf, dadakan, aku cuma pengen ngasih ini." Nara menatapnya bingung. "Kue, iya," jawab Alvano dengan canggung. "Ibu aku dulu sering bikin ini waktu hujan turun. Aku baru nemu resepnya, dan, entahlah, aku kepikiran kamu." Hening beberapa detik, hanya suara hujan yang jadi saksi. Nara lalu berkata pelan, "Masuk aja. Kamu bisa kedinginan di luar." Alvano ragu. "Kamu nggak keberatan?" Nara menggeleng. "Tapi kamu harus lepas sepatunya." Senyum Alvano perlahan muncul, senyum yang tidak sempurna, tapi hangat. Ia masuk, melepaskan sepatunya di depan pintu, dan mengikuti Nara ke dapur kecil rumahnya. Mereka duduk berhadapan. Nara menuangkan teh jahe yang baru saja ia buat, dan mereka mulai bicara, pelan, hati-hati, seperti dua orang asing yang sama-sama takut membuka diri. "Aku pindah ke sini karena ingin tenang," ujar Alvano. "Dulu hidupku terlalu bising, terlalu banyak kesalahan. Kamu kelihatan seperti orang yang menyimpan banyak hal," balas Nara tanpa menatapnya langsung. Alvano tertawa kecil. "Itu kamu juga? Gambar-gambarmu di balkon, yang tiap sore kamu gambar, semuanya terlihat seperti seseorang yang sedang mencari makna." Nara terkejut. Kamu ngintip?" "Bukan ngintip," sahut Alvano. Hening lagi, dan tiba-tiba, dari balik diam itu, Alvano berbisik, "Aku pernah kehilangan seseorang." Dulu, nada suaranya berubah. Ada luka yang tersimpan di sana. Terlalu dalam untuk diutarakan sepenuhnya malam itu. Nara tak bertanya lebih jauh. Ia tahu, beberapa luka tak bisa disiram kata-kata. Hanya bisa diberi bernapas. Mereka menghabiskan malam di meja dapur kecil itu, berbagi kue lapis legit, teh jahe, dan keheningan yang entah bagaimana terasa menenangkan. Beberapa hari berlalu sejak malam hujan itu, dan kehadiran Alvano perlahan menjadi bagian dari ritme kehidupan Nara. Awalnya, tentang cuaca, tentang tanaman, tentang tetangga yang pelihara ayam terlalu berisik. Lalu perlahan berubah. Alvano mulai sering muncul di depan rumah Nara setiap sore, membawa 2 cangkir kopi tubruk, dan kadang-kadang sekotak camilan dari angkringan.
Nara menerima semua itu dengan senyum setengah canggung, tapi dalam hatinya ia tahu, ia menantikan sore-sore itu lebih dari yang bisa ia akui. Di suatu sore yang keemasan, saat langit melukis awan merah muda di ujung horizon, Nara duduk di anak tangga teras rumahnya, dan Alvano datang tanpa suara, membawa gitar akustik. "Kamu main gitar juga?" tanya Nara, mengangkat alis. Alvano tersenyum. "Dulu, sekarang cuma buat temenin senja." Ia duduk di samping Nara, sedikit berjarak. Jemarinya mulai memetik pelan senar gitar, memainkan nada lembut yang entah kenapa terasa seperti rumah. Musik itu menyatu dengan suara dedaunan, dengan napas senja yang tenang. "Aku suka sore kayak gini," kata Nara pelan. "Karena semua terasa diam tapi tidak sepi." Alvano menoleh, menatap wajah Nara dari samping. Itu cara paling indah untuk menggambarkan sore. Lalu ia melanjutkan petikannya, dan menyanyikan lagu lama milik Club Project, Yogyakarta. Suaranya tak sempurna, tapi jujur. Dan ketika bait tentang rindu bergema, Nara menunduk. Matanya terasa hangat, mereka diam beberapa saat. Lalu Alvano berkata, "Kamu pasti punya seseorang yang pernah kamu tunggu begitu lama." Nara mengangkat wajahnya. "Kenapa kamu berpikir begitu?" "Karena kamu menggambar wajah yang sama di sketsa kamu. Aku pernah lihat waktu kamu tinggalin buku itu di teras. Wajah pria itu sama terus." Nara menelan ludah. Itu ayahku." Alvano terdiam. "Dia meninggal waktu aku kecil," lanjut Nara pelan. "Pergi kerja, kecelakaan, dan tak pernah pulang. Sejak itu, aku nggak pernah suka berpamitan. Takut semua perpisahan itu permanen." Alvano menunduk. "Aku mengerti. Kamu kehilangan siapa, Van?" tanya Nara akhirnya, pelan. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya, wajahnya berubah gelap. "Tunangan." Nara membeku. "Namanya Sarah," lanjut Alvano dengan suara berat. "Kami bertunangan 2 tahun lalu. Tapi, aku sibuk kerja. Sibuk mengejar yang nggak penting. Dia sering bilang dia kesepian, tapi aku pikir itu cuma fase. Sampai suatu malam, dia kecelakaan. Mobilnya tertabrak truk saat dia dalam perjalanan ke rumahku. Aku bahkan nggak tahu dia mau datang malam itu." Nara menggenggam lututnya, tak tahu harus berkata apa. "Aku pindah ke sini," lanjut Alvano, "karena kota lama terlalu penuh kenangan. Terlalu banyak pengingat akan semua hal yang tak bisa aku ulang." Hening panjang, angin sore meniup rambut mereka perlahan. Dan saat langit berubah ungu, Nara bergumam, "Mungkin, kita dipertemukan bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk Sejak senja itu, jarak antara Nara dan Alvano seperti menghilang. Mereka tak lagi canggung, tak lagi berpura-pura tidak peduli. Setiap sore menjadi ritual, duduk berdampingan di tangga teras, berbagi cerita, tawa, bahkan diam yang menenangkan. Tapi seperti langit yang tak selamanya cerah, hubungan yang tumbuh dari luka juga punya ujiannya sendiri. Hari itu, cuaca mendung. Awan menggantung rendah di atas langit Yogyakarta. Nara baru saja menyelesaikan proyek ilustrasi terakhirnya dan bersiap mengirimnya ke klien ketika sebuah mobil asing berhenti di depan rumah Alvano. Seorang perempuan turun dari mobil itu, mengenakan blazer hitam, rambut dicepol rapi. Wajahnya cantik dan tajam, matanya mencari-cari sesuatu. Tak lama kemudian, suara pintu diketuk. Nara yang sedang menyiram bunga langsung menoleh. Alvano keluar dan menyambut perempuan itu dengan pelukan singkat. Pelukan yang tak biasa. Nara menelan ludah. Dari jauh, ia hanya melihat tubuh mereka bergerak cepat ke dalam rumah. Pintu ditutup. Tidak ada musik jazz sore itu. Tidak ada Alvano di pagar kayu. Tidak ada 2 cangkir kopi tubruk. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malamnya, hujan turun lagi. Tapi kali ini tidak membawa ketenangan.
Hanya gelisah dan rasa tak pasti. Hampir tengah malam, suara ketukan lembut di pintu rumah Nara terdengar. Ia ragu, tapi membuka pintu perlahan. Alvano berdiri di sana, basah kuyup lagi, seperti malam pertama mereka bicara sungguhan. "Kita bisa bicara?" tanyanya pelan. Nara diam, lalu membuka pintu lebih lebar. Di dalam, ia duduk berseberangan dengan Alvano, seperti biasa. Tapi suasananya berbeda, dingin, penuh pertanyaan. "Siapa dia?" tanya Nara akhirnya. "Namanya Reina," jawab Alvano. "Adik dari tunanganku." Nara menatapnya lama. "Kenapa dia ke sini?" Alvano menghela napas berat. "Dia ingin aku kembali, bukan sebagai pasangan, tapi sebagai bagian dari keluarga mereka. Mereka ingin aku membantu membangun yayasan atas nama Sarah, tunanganku dulu." Nara menggigit bibir. Hatinya mulai terasa perih. "Aku bingung, Nara. Aku kira aku sudah selesai dengan semua itu. Tapi melihat Reina, mengingatkanku lagi pada semua janji yang belum sempat kutepati. Dan, aku takut aku akan menyakiti kamu, karena aku belum benar-benar lepas dari masa lalu." Nara menunduk, dadanya sesak. "Aku nggak butuh kamu sempurna, Van," bisiknya. "Tapi aku butuh tahu, kalau kamu benar-benar ada di sini, bersamaku. Bukan hanya secara fisik, tapi juga jiwamu." Alvano menatap Nara dengan mata berair. "Aku ingin itu, tapi aku juga nggak mau menyeret kamu ke dalam bayang-bayang." Sunyi, lalu Nara berdiri, perlahan. "Kamu tahu," katanya, "aku menggambar bukan karena aku ingin dikenal. Aku menggambar karena itu cara hatiku bicara. Dan kamu sudah jadi bagian dari setiap sketsa yang kubuat akhir-akhir ini." Alvano terdiam, wajahnya tak sanggup menatap Nara. Itulah akhir dari kisah Rintik Rasa di Ujung Senja. Sebuah perjalanan dua hati yang dipertemukan oleh luka, lalu belajar memaafkan, melepaskan, dan akhirnya kembali. Jika cerita ini menyentuh perasaanmu, jangan lupa tinggalkan like dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah mengalami cinta yang serupa? Jangan lupa juga subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan ingat, cinta sejati bukan soal siapa yang datang paling cepat, tapi siapa yang pulang dan tetap tinggal.